Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel Wahyu JTS. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menambang koin Ethereum dengan mudah. Ya, dengan cukup menggunakan laptop atau PC yang kita punya. Dengan syarat spek VGA minimal 6 GB. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu. Oke guys, terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman semua, terutama di Facebook, supaya kita sama-sama saling berbagi ilmu dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke teman-teman, kita langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama kita buka Google Chrome ya teman-teman ya, sesuai dengan browser masing-masing, bebas mau Firefox atau mau Edge, bebas ya teman-teman, mau pakai Opera Mini atau apa, yang penting kita buka Google browser. Terus setelah itu kita ketikkan yang namanya, kita harus mendownload software Unminiable ya, Unminiable ya, ini teman-teman. Kita klik ya. Nah, terus kita ya pilih yang paling atas ini ya untuk websitenya, jangan sampai salah ya teman-teman. Langsung aja diklik. Nah, terus di sini saya akan mendownload ya teman-teman ya. Langsung klik download di sini ya, di bagian sini klik download. Klik download. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa geser ke bawah. Terus di sini teman-teman bisa baca-baca kalau teman mau baca ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini, tapi kalau saya langsung aja download yang ini ya teman-teman, minor file include ya, ini jadi yang terbaru versi 1.10 ya. Ini kita klik start download. Oke, kita tunggu aja ya guys. Dan pastikan untuk VGA teman-teman itu minimal 6 GB untuk bisa menambang menggunakan software ini ya. Nah, di sini ada kayak antivirus. Nah, ini teman-teman sebelum mendownload software ini, teman-teman bisa matikan dulu ya untuk antivirusnya ya, teman-teman. Nah, ini di sini kedetek yaitu seperti Trojan ini ya, katanya kedetek Trojan. Nah, gimana sih supaya nggak kedetek atau antivirusnya tetap aktif? Nah, jadi kan kadang ada teman-teman tuh yang mikir, bang berarti ini berbahaya bang untuk laptop atau PC kita bang. Nah, itu jawabannya tidak ya guys. Jadi teman-teman tetap bisa mengaktifkan yang namanya antivirusnya ya. Saya cek dulu, ini udah kehapus sama si antivirus saya ya, yaitu Windows Defender, udah dihapus ya. Jadi saya harus ini mematikan dulu ya untuk antivirusnya ya teman-teman. Ya, klik yang ini, terus di bagian sini kita klik. Terus di bagian virus ini ya teman-teman ya. Nah, ini manage setting, terus di bagian real time nih ya, bagian real time ini kita off kan. Nah, itu cara mematikan antivirus kita untuk sementara. Nah, setelah itu kita baru bisa download lagi ya teman-teman ya. Di sini kita download. Kita start, tadi udah kehapus sama antivirusnya otomatis dia, soalnya dianggap virus ya sama si Windows Defendernya, emang gitu ya teman-teman ya. Dan juga saya akan ngasih tipsnya buat teman-teman supaya antivirus kita bisa tetap aktif, jadi teman-teman tidak harus mematikan antivirusnya. Oke, ini masih loading. Nah,
Ini kita udah mematikan ya, pastikan udah mati ya antivirusnya. Nah, ini kita open folder. Nah, di sini ada untuk unminiable ya, teman-teman ya. Nah, ini. Setelah itu kita bisa ekstrak tuh ya. Klik kanan. Nah, di sini kita klik kanan dulu. Nah, terus ekstrak tuh. Terus kita cari foldernya ya, teman-teman. Nah, di bagian sini, nah ini adalah folder application-nya. Nah, sebelumnya untuk kita mau ngaktifin antivirusnya lagi, kita ada caranya ya, teman-teman ya. Nah, kita pergi ke bagian app bagian bentar ya teman-temannya, ini kita harus pergi ke bagian virus threat, terus ini manage setting, terus di bagian exclusion ini teman-teman. Di bagian exclusion kita add remove atau exclusion, terus di sini kita tambahkan add an exclusion. Jadi teman-teman pergi ke bagian sini ya teman-teman. Saya ulang lagi, di bagian virus, di bagian virus and threat protection kita klik ya. Terus teman-teman pergi ke virus and threat protection ini ya, klik manage setting, terus kita pergi ke bawah. Nah, di bagian exclusion ini kita klik add. Nah, setelah itu di bagian sini klik add exclusion, terus kita pilih file ya. Oke teman-teman, di sini kita pilih file yang kita download tadi, yaitu unminiable. Di bagian download, bagian compress, terus di sini ada bagian unminiable folder yang tadi kita cari. Nah, terus ini kita pilih application atau software unminiable miner-nya ya teman-teman. Kita klik open, kita klik yes. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya. Udah selesai kita tambahkan di bagian unminiable. Nah, ini ya teman-temannya, ini udah kita selesai, kita tambahkan, kita close ya. Setelah itu teman-teman bisa mengaktifkannya kembali ya, seperti ini contohnya. Kita klik turn on ya, hidupkan untuk antivirusnya. Nah, oke teman-teman, udah berhasil untuk mengaktifkannya ya teman-teman ya. Sini udah berhasil untuk mengaktifkan antivirusnya, udah nyala lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menginstal si unminiable-nya. Klik kanan, terus run as administrator. Oke, klik yes. Seperti itu teman-teman ya caranya supaya software ini tidak dianggap virus oleh antivirus kita. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang harus menggunakan antivirus bawaan ya teman-teman. Jadi antivirus terbaik itu sebenarnya antivirus bawaan dari Windows. Jadi teman-teman kalau ada Semadaf, kalau ada Avast, itu lebih baik di uninstall dulu, terus pakai Windows Defender-nya saja. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan ya teman-teman, antivirus satu dengan antivirus yang lain. Ya kalau teman-teman nggak mau hapus juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa pastikan mengikuti cara saya yang tadi ya. Oke, setelah itu di sini ada muncul tampilan seperti ini, kita klik continue. Di sini teman-teman bisa pilih mau menggunakan CPU atau mau menggunakan graphic card GPU ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misal sih sebenarnya syaratnya itu enggak, kalau misal teman-teman VGA-nya kurang dari 6 GB bisa menggunakan CPU ya. Jadi teman-teman bisa cek minimum requirement di sini, klik. Oke, kita klik ya, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini untuk minimum GPU ini di sini saya sudah baca, itu minimum VRAM memori GPU-nya 6 GB ya teman-teman. Nah, untuk menambang koin ETCS itu minimum GPU 3 GB. Untuk menggunakan Calpo Random X itu 3 GB. Untuk CPU teman-teman juga bisa ya teman, tapi saya sarankan menggunakan VGA saja ya teman-teman ya. Tapi untuk CPU yang menggunakan CPU saya tidak sarankan. Jadi teman-teman menggunakan graphic card atau GPU-nya saja. Oke, setelah itu kita klik next.
Nah, di sini teman-teman bisa memilih koinnya, yaitu kita cari Ethereum. Nah, ETH ini teman-teman ya. Sini teman-teman bisa cari di sini Ethereum. Nah, setelah itu teman-teman enter your address. Jadi teman-teman itu masukkan alamat dompet teman-teman masing-masing. Contoh saya menggunakan dari platform toko kripto ya. Toko kripto. Nah, ini teman-teman. Ini toko kripto saya buka ya di sini. Terus saya masuk ya. Ini bebas, teman-teman mau pakai Indodax, pintu, ke investasi, ala wallet lainnya itu bisa. Yang penting alamat addressnya itu Ethereum ya, untuk memasukkan menyimpan hasil tambang kita, hasil koin kita yang udah kita tambang. Oke, saya masih mau masuk dulu ke toko kripto saya. Oke ya teman-teman, tunggu sebentar. Saya akan masukkan dulu untuk kodenya. Oke, di sini sudah masuk. Nah, ini kita langsung ke dompet saldo, terus kita pergi ke Ethereum ya. Kita cari aja langsung di sini Ethereum. Nah, ini ETH ya teman-temannya, Ethereum. Nah, jadi persis seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari Ethereum. ETH ya, Ethereum. Nah, di sini kita cari setoran, klik. Terus di sini kita pilih yang ERC20, terus kita salin alamat. Setelah itu kita balik lagi ke softwarenya unminiable, kita pastekan ya di sini. Oke, terus setelah itu kalau teman-teman mau pakai referral kode silakan, atau mau pakai referral kode saya juga silakan. Link nanti kodenya saya akan sertakan di deskripsi saya ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau menggunakan referral kode saya. Oke, langsung aja klik start. Oke, caranya cukup mudah ya teman-teman, cukup simple ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk gimana sih cara menambang gitu ya. Oke, terus selanjutnya setelah teman berhasil memulai untuk menambang seperti ini ya, tandanya udah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa sambil cek start. Nah, kayak gini nih kita bisa cek untuk melihat perkembangan dari Ethereum dari VGA kita ya, maksudnya kecepatannya itu berapa untuk grafiknya ya teman-teman. Biasanya kita harus menunggu sekitar 7 menit ya teman-teman supaya bisa terdeteksi di sini ya. Ini masih belum terdeteksi. Nah, terus di sini akan teman-teman kalau mau otomatis pembayaran setiap 4 jam dimulai dari 0 waktu jam 12 malam ya. Itu minimal balance-nya saldonya harus 0,01 Ethereum ya teman-teman ya. Jadi bisa terbayar otomatis. Nah, kalau misalkan teman nggak mau otomatis, ini tinggal dimatikan saja, terus tinggal pay now. Tapi minimum pembayarannya yaitu 0,01 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah punya saldo 0,01 Ethereum itu teman-teman bisa melakukan pencairan ya. Jadi begitu teman-teman. Oke, gimana? Oke, kita cek di sini ya. Nah, ini di sini kita mendapatkan 24,5 MHz. Nah, di sini saya menggunakan VGA RTX 2060 ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ini untuk spesifikasi dari laptop saya. Nah, di sini teman-teman bisa cek display 1, ini bawaan, display 2. Nah, ini RTX 2070 ya teman-teman ya. Iya, saya 27. Sorry teman-teman ya, salah tadi. Nah, ini ada RTX 2070. Oke. Di situ teman-teman bisa cek untuk spek masing-masing dari VGA teman-teman. Mungkin teman-teman lupa cara melihat apa sih spek laptop saya, apa sih spek PC saya gitu. Dan minimal dan memori VGA saya berapa sih, saya lupa kan gitu. Mungkin ada yang lupa teman-teman. Caranya tadi sangatlah mudah dengan cara Windows
ditambah R ya teman-temannya di keyboardnya. Nah terus teman-teman ketikkan DX diag, enter ya. Oke, di bawah sini tadi. Nah, nanti akan muncul DirectX Diagnosis Tool. Nah, ini teman-teman di sini lengkap, teman-teman bisa mengetahui berapa memori laptop teman-teman atau PC teman-teman. Di sini bisa tahu gitu ya. Display 1 ini VGA bawaannya yang terintegrasi ya, teman-teman untuk onboard. Nah, di sini RTX ya, teman-teman. Nah, jadi ini eksternal atau bukan onboard, maksudnya bukan terintegrasi ya, teman-teman. VGA luar ya, beda ya. Jadi ini saya ada RTX 2070 dengan memori VGA-nya itu 8 GB ya, nih teman-teman bisa dilihat 8 GB ya. Jadi cukup ya karena minimalnya 6 GB. Oke, itu yang saya sarankan untuk menambang di Unminiable ini teman-teman ya. Oke, setelah itu saya screenshot dulu sebentar ya teman-teman untuk ini ya, untuk oh ya udah saya screenshot lah di sini ya untuk thumbnail ya teman-teman ya. Nah di sini ada tulisan pembayaran dari mulai 0,01 Ethereum ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa cek sudah mendapatkan berapa ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa cek untuk memulai histori penambangan. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi sangatlah simple dan mudah. Jadi tidak ribet setting ini, setting itu, ini itu. Jadi bikin orang bingung kan gitu ya teman-teman ya. Ini untuk settingan teman-teman bisa pilih untuk yang mode high. Mode high itu adalah membebankan VGA untuk lebih bekerja lebih berat lagi. Kalau teman-teman bisa custom sendiri untuk settingannya silahkan ya. Saya sarankan kalau teman-teman mungkin high end PC-nya atau laptopnya ya langsung aja pilih yang high. Kalau misalkan standar atau nggak terlalu tinggi spesifikasi PC atau laptopnya yang kita punya ya low aja ya teman-teman ya. Terus di sini ada set the GPU mining algoritma. Nah ini teman-teman bisa memilih GPU-nya untuk memining algoritma apa. Di sini bisa pilih ETC hash. Nah seperti yang tadi kita lihat. Untuk minimum ya, untuk minimum ETC itu sekitar berapa ya tadi itu untuk ETC minimum unminiable ya, saya cek lagi minimum unminiable requirement. Nah ini teman-teman ya. Nah untuk ETC hash itu bisa untuk 3 GB. Jadi teman-teman ternyata bisa teman-teman untuk memori VGA 3 GB itu bisa menambang menggunakan VGA kita masing-masing menggunakan algoritma ETC hash. Kalau yang ET hash ini itu 6 GB ya teman-teman. Jadi bisa ya untuk VGA laptop yang agak kentang atau PC yang agak spesifikasinya rendah itu ternyata bisa digunakan untuk mining juga teman-teman, untuk menambang ya. Dan ini kita bisa lihat di sini Ethereum ETH itu 6 GB ya, sesuai dengan ini ya. Nah, ETH itu 6 GB. Jadi kalau teman-teman VGA-nya tinggi memorinya, saya sarankan yang ETH. Untuk yang VGA-nya cuma 3 GB ya, itu saya sarankan menggunakan ETC hash untuk algoritmanya supaya miningnya lancar. Nah, untuk algoritmanya hanya ada 2 saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Kamu bisa menggunakan mining tandem algoritma between ETC hash di atas 3 GB dan di atas 4 GB. Dan ETH itu di atas 4 GB ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memori VGA-nya di atas 4 GB itu menggunakan algoritma ETH. Kalau spesifikasi memori VGA-nya teman-teman punya itu yang di atas 3 GB disarankan menggunakan ETC hash seperti itu teman-teman. Nah ini untuk menamai custom worker name-nya bebas. Ini saya dinamakan Wahyu MSI. Nah ini untuk referral kode, teman-teman bisa masukin referral kode saya di situ ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengurangi mining fee-nya jadi 0,75%. Karena nanti kalau teman-teman menambang itu dikurangi 1% fee-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi biar teman-teman bisa lebih murah saat bayar pajak ya untuk penarikan,
hasil tambangnya yaitu menggunakan kode referral saya. Nanti teman-teman hanya dikurangi 0,75% dari hasil tambang yang teman-teman punya. Nah, di sini kita bisa setting start mining out on app start. Jadi ketika laptop teman-teman dihidupkan, itu dia akan nyala otomatis kalau ini diaktifkan atau di on. Nah, kalau off ya nggak nyala otomatis gitu ya untuk pengaturannya. Oke, cukup simple seperti ini saja. Kita coba close ya. Nah, ini kita bisa lihat udah dapat berapa ya teman-teman. Nah, kita sambil refresh, ini bisa teman-teman ketahui kita mendapatkan 24,90 MHz. Terus kita bisa cek di sini start ya. Di bagian start ya. Di bagian start ini ya. Jadi untuk ngeklik ngecek statistiknya ya. Nah, ini grafiknya ya. Di sini kehitung kecepatan saya 25 MHz ya. Ini saya sudah mendapatkan 1 2 3 4 5 ya, 0,0000156 Ethereum. Wow, sangat cepat ya teman-teman ya. Dari 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Wow, cepat ya. Awalnya segini ya teman-teman. Sekarang saldo saya udah sekitar segini. Wow, cepat banget. Gitu ya teman-teman ya, sangatlah mudah untuk menambang di unmineable di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mencapai minimum pembayaran, saldo teman-teman punya 0,01 ya di sini ya, saldonya 0,00 ya, 0,01. Nah, dia baru bisa melakukan pencairan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masuk ke saldo kita di alamat wallet dompet kita masing-masing begitu ya teman-teman ya. Sangatlah cukup mudah. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya untuk mempercepat waktu ya teman-teman, supaya singkat, padat, dan jelas, dan insya Allah mudah dimengerti. Semoga saja saya menyampaikan buat teman-teman ini mudah dimengerti, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin untuk next video cara menambang koin Shiba, koin yang lainnya saya akan buatkan ya teman-teman insya Allah. Jadi teman-teman komen saja mau bikinkan tutorial apa lagi ya di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang mau support channel Wahyu JTS ini supaya semakin berkembang, bisa aja langsung di atas sini ya teman-teman ya. Di atas sini itu ada alamat https://saweria.co/wahyujts, atau bisa langsung aja saweria.co/wahyujts. Jadi gimana bang, saya mau support abang nih, cara saya mau dukung abang supaya abang semakin berkembang channelnya bang. Nah teman-teman bisa langsung aja pergi ke saweria.co/wahyujts ya teman-teman ya. Nanti juga saya akan berikan linknya di kolom deskripsi pada video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik, nggak usah repot-repot lagi untuk mau mendukung, mensupport channel Wahyu JTS ini supaya terus berkembang. Nah ini teman-teman bisa pilih mau mendonasikan berapa kepada saya ya. Teman-teman bisa dari siapa, pesan, dan media ngasih gambar apa gitu ya, untuk email dari siapa begitu teman-teman. Dan mau bayar menggunakan GoPay, Dana, link aja, OVO, QRIS, itu bisa semua teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel Wahyu JTS ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman masing-masing. Saya akhiri, Wahyu JTS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.